Shalom, puji Tuhan, kesempatan yang indah ini kita akan berbicara berhubungan dengan kesatuan tubuh Kristus dengan hamba Tuhan Bapak Pendeta Dr. David Rindengan STH SOS MPD. Suatu kesempatan yang paling indah dan paling luar biasa yang Tuhan berikan buat kita semua untuk menyaksikan, untuk menerima berkat dari apa yang menjadi fokus kita pada saat ini. Puji Tuhan, saudara yang kekasih dalam Tuhan, saat ini kita akan berbicara 2 poin yang akan kami bicarakan dengan hambanya Pendeta David Rindengan. Yang pertama, Pak David, seperti dalam Kolose 3 ayat 14, itu hubungannya dengan kesatuan tubuh Kristus ada atau gereja Tuhan. Apa yang Tuhan taruh di dalam hati Bapak untuk menjadi berkat buat kita semua dan gereja Tuhan pada umumnya? Yang Tuhan taruh kepada saya sebagai seorang pelayan Tuhan, berbicara tentang kesatuan tubuh Kristus dalam hubungannya dengan kitab Kolose pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-14 adalah sebagai berikut. Tetapi sebelum saya akan menguraikan beberapa poin, apa artinya kasih sebagai pengikat yang menyempurnakan. Mungkin dalam pendahuluan ada beberapa pemikiran yang perlu saya sampaikan. Berbicara tentang kasih sebagai pengikat, khususnya suratan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Di sini Rasul Paulus berbicara tentang jemaat yang ada di Kolose harus mengenakan kasih sebagai pengikat. Yang dimaksud dengan pengikat di sini secara umum, Rasul Paulus berbicara tentang ayatnya yang ke-12. Dalam kitab Kolose pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-12, di sini dikatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan yang dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Jadi yang dimaksud dengan kasih di sini ada kaitannya dengan kasih dalam perspektif sabar, kemurahan, dan sebagainya. Jadi Paulus menginginkan supaya jemaat Tuhan yang ada di Kolose, yang menjadi jiwa mereka adalah kasih. Jadi puncak dari kebajikan manusia, puncak dari apa yang manusia itu lakukan, yang dikatakan baik adalah kasih. Nah, melalui dialog interaktif ini, sesuai dengan pertanyaan dari Pak Leksi, apa yang dimaksudkan dengan doa Yesus supaya mereka menjadi satu dalam perspektif kasih yang mengikat, itu dalam kitab Kolose pasalnya yang ketiga yang ke-14 ada 2 hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, yang dimaksud dengan kasih mengikat adalah kebajikan yang disebutkan yang saya katakan tadi dalam ayatnya yang ke-12. Sehingga membentuk suatu kesatuan yang organis dan yang sempurna. Jadi kasih yang mengikat itu yang dimaksudkan itu adalah kasih dalam perspektif sabar, kemurahan, kebajikan. Jadi berbicara tentang kasih, saya bisa kiaskan, metaforakan bahwa kasih itu sebagai rumah besar. Kasih itu sebagai sistem. Nah, di dalam kasih sebagai sistem, maka subsistemnya adalah kebajikan, kemurahan, kesabaran, pengendalian diri, dan sebagainya. Bahkan di sini dikatakan yang menyempurnakan. Kenakanlah kasih sebagai sesuatu yang mengikat untuk kesemuanya. Jadi kalau kasih itu tidak dikaitkan dengan kebajikan, kemurahan, keramahan dan sebagainya, pengendalian diri, itu kasih tidak bisa dikatakan kasih itu sempurna. Jadi kasih itu harus diikat. Kasih itu harus memiliki perspektif.
kasih itu harus menjiwai dalam setiap perjalanan hidup kekristenan kita. Sehingga kasih itu akan menjadi sempurna. Tanpa kasih yang mengikat itu bisa pengertiannya atau definisinya bisa bias. Jadi itu hal yang pertama. Yang dimaksud dengan kasih yang mengikat ada kaitannya dengan kebajikan, kemurahan. Jadi kasih yang berdimensi, kasih yang memiliki perspektif. Sedangkan hal yang kedua berbicara tentang kasih yang mengikat dalam hubungannya dengan doa Yesus supaya mereka jadi satu itu. Kita kembali kepada kebenaran firman Allah adalah kasih adalah pengikat semua jemaat yang membawa mereka kepada kesempurnaan. Jadi tanpa kasih jemaat itu tidak akan sampai pada kesempurnaan. Jadi kasih adalah tujuan. Kasih adalah tujuan. Nah, berbicara tentang tujuan, ini berbicara tentang visi. Kalau kita sudah berbicara tentang visi, jelas kita akan berbicara tentang tujuan. Arah hidup ini kan harus punya tujuan. Jadi dengan kasih, maka jemaat itu memiliki tujuan. Dengan kasih, maka jemaat itu memiliki arah. Nah, kalau sudah berbicara tentang arah, berbicara tentang tujuan, di sini jelas kita sudah berbicara tentang manajemen. Jadi kasih mengikat antara anggota jemaat. Kasih itu mengikat antara para pelayan dengan jemaat. Jadi kasih itu pada akhirnya akan membawa jemaat itu dalam standar dimensinya kesatuan tubuh Kristus. Sehingga akan menghasilkan sebuah kesempurnaan. Atau mungkin ada hal-hal yang Pak Lexi mungkin ingin tanyakan selanjutnya. Saya mungkin minta supaya perspektifnya mungkin diperluas atau bagaimana. Puji Tuhan, luar biasa. Yang kedua, ya, kasih yang mempersatukan dan menyempurnakan seperti dalam Kolose 3 ayat 14 tadi. Itu kalau kita hubungkan dengan kehidupan tubuh Kristus atau gelintas gereja saat ini dan pribadi kita, itu kaitannya itu seperti apa yang dimaksud dengan Kolose 3 ayat 14 ini? Oke. Saya sudah katakan tadi bahwa kasih itu menyempurnakan. Kasih itu sebagai pengikat itu mengarahkan. Membawa gereja itu pada pemahaman arah yang benar. Tidak mungkin dikatakan gereja, tidak mungkin gereja itu akan memiliki hakikatnya. Ada hal-hal yang paling mendasar tanpa mempraktekkan kasih. Kasih yang dimaksudkan di sini adalah kasih agape, ya, kasih Allah. Ya. Dan saya juga mau katakan bahwa yang diikat kasih itu adalah orang percaya. Ya. Orang percaya, gereja di Ersaman. Nah, bagaimana Pak Lexi katakan tadi, bagaimana aplikasinya kan, ya, implementasinya dalam kehidupan gereja. Saya di sini punya beberapa indikator berbicara tentang implementasi dari kasih yang mengikat, khususnya gereja di era globalisasi atau milenial atau di era zaman ini. Yang pertama, implementasinya adalah dalam bergereja itu, komunitas bergereja harus benar-benar komunitas orang-orang yang mengenakan lahir baru. Orang-orang yang benar-benar ciptaan baru implementasinya. Ciptaan baru artinya orang-orang yang kasih itu bukan cuma sekedar lip service aja ngomong. Tapi mereka praktekkan. Kasih yang mengikat. Contohnya dipraktekkan. Orang-orang tersebut harus belajar sabar. Dipraktekkan oleh gereja. Orang-orang tersebut komunitas gereja, 1 Petrus pasal 2 ayat 9 mengatakan komunitas gereja adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, bla 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 bla. Mempraktekkan pengendalian diri, mempraktekkan kemurahan. Apalagi situasi dan kondisi sekarang dengan adanya COVID-19, fakta membuktikan banyak orang di antara kita yang takut. Gereja yang mempraktekkan kasih yang mengikat adalah menyebarkan hal-hal yang berbau motivasi, bukan berbau memprovokasi. Motivasi itu memberikan pemahaman tentang kedahsyatan Tuhan. Jangan mereka sudah takut, kasih yang mengikat itu terimplementasi malah memprovokasi, malah menyudutkan mungkin satu sama lain dalam bergereja, bahkan menakut-nakuti. Bahkan mungkin menjelek-jelekkan pemerintah. Pemerintah dalam kasih yang mengikat itu kita perlu mendoakan pemerintah. Ya, amin.
Jangan kita menjelek-jelekkan. Sebab kalau kita menjelekkan bahkan memanas-manasi situasi dan kondisi, maka kita tidak punya kasih dalam kehidupan kita. Itu dalam contoh, dalam soal mengenakan manusia baru. Banyak hal berbicara tentang mengenakan manusia baru yang perlu terimplementasi. Kasih yang mengikat. Saya berikan contoh dalam perspektif doa Yesus supaya mereka menjadi satu. Justru di tengah-tengah situasi dan kondisi COVID-19 ini, kasih yang mengikat terimplementasi kepada gereja itu melebur menjadi satu. Saya berikan contoh itu, mengadakan KKR bersama, seminar bersama, mengadakan pelayanan sosial bersama-sama, sehingga benar-benar terasa seperti suratan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Sehingga benar-benar terasa arti kasih yang mengikat, bahkan menyempurnakan. Itu contoh dari implementasi kasih yang mengikat. Jadi kenakan manusia sebagai ciptaan baru. Yang kedua, saya punya catatan di sini, bagaimana gereja itu mengenakan kasih sebagai pengikat yang menyempurnakan, yang ada kaitannya dengan nilai-nilai kerajaan Allah seperti kesabaran, kemurahan. Yang kedua adalah mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran seperti yang saya sudah katakan tadi. Contoh dari dari mengenakan manusia yang baru, terimplementasi di dalam kata-kata kita, gaya hidup kita, tidak mengeluarkan kata-kata kotor, bukan geram, tidak melakukan hal-hal yang jahat. Pokoknya hal-hal yang bersifat ilahi, hal-hal yang gaya hidup kita, lifestyle kita, gaya kehidupan kita. Sehingga benar-benar mungkin kita bukan seorang pengkhotbah yang ulung, mungkin kita bukan seorang yang tamatan jebolan sekolah teologi dengan gelar, berbagai macam gelar. Kita jemaat yang biasa. Tetapi kalau kita benar-benar praktekkan, implementasikan, kasih itu bukan cuma sekedar kerendahan hati, kita ngomong aja tetapi kita praktekkan, maka ini akan menjadi sebuah terobosan yang kita lakukan untuk menggarami dunia ini yang lagi hambar dan banyak orang-orang akan diselamatkan. Jadi kita perlu mempraktekkan kode akses kerajaan Allah. Sehingga perjalanan kekristenan kita benar-benar sesuai dengan mau dan rencana Allah. Jadi kita perlu mengadakan introspeksi diri dalam perjalanan kehidupan kita. Dan hal yang ketiga yang perlu kita lakukan adalah mengenakan kasih itu sendiri. Yang dimaksud dengan mengenakan kasih itu sendiri adalah di setiap apapun aktivitas kita. Kita mau berkorban karena kasih. Yang berikut kita mau melayani, misalnya kita sebagai pendeta, kita berkhotbah karena kasih. Kita menjadi worship leader karena kasih. Kita memberi kepada sesama kita karena kasih. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, entah itu senang, entah itu karena kasih. Jadi kasih itu harus mewarnai kehidupan kita. Bukan cuma sekedar kasih itu harus kita praktekkan dalam saat-saat tertentu aja mungkin. Karena kita saat itu kita punya uang dan sebagainya. Atau saat itu kita senang dengan dia. Tetapi dalam segala keadaan harus benar-benar kita praktekkan. Kita terus praktekkan. Continue. Kita terus praktekkan dalam kehidupan kita. Sehingga kita akan dikatakan orang-orang Kristen yang benar-benar gaya hidup kita akan terlihat. Bukan cuma mengenakan kasih itu untuk kita lepaskan kembali. Tetapi itu harus menjadi baju sepanjang perjalanan hidup kita. Sampai kepada kekekalan dalam kehidupan kita. Sehingga persatuan gereja, kehebatan kuasa Allah akan menyertai perjalanan kehidupan kita. Jadi kita perlu mengenakan manusia baru. Perkara-perkara yang rohani. Dalam Yohanes pasal 16 ayat 33 dikatakan begini. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkan hatimu sebab hatimu aku telah mengalahkan dunia.
implementasi Kristus bekerja dalam diri kita, sehingga kita akan melalui Kristus bekerja dalam diri kita. Proses selanjutnya terimplementasi adalah kalau kita mengenakan kasih dalam kehidupan kita. Jadi untuk sementara Pak Leksi, demikian uraian saya tentang sebagian dari pengertian kasih yang mengikat dalam perspektif doa Yesus supaya mereka menjadi satu. Dicontohkan sebagian dari yang harus dilakukan oleh gereja. Amin. Kasih. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebagian daripada apa yang menjadi diskusi kita pada petang hari ini, Kolose 3 ayat 14 berbunyi, dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Puji Tuhan, saudara yang kekasih, harapan dan doa kami, apa yang didiskusikan saat ini menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih buat hambanya yang boleh menjadi saluran berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tetap satu dalam Kristus. Haleluya. Amin.